Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Girianom Channel. Saya ingin ngobrol ini sama sahabat saya, Husen. Ya, saya ingin banyak tanya gimana rasanya ziarah di tempat-tempat keramat ya, khususnya makamnya dari kerajaan, sama ziarah di makamnya wali. Nih, monggo silakan Mas Husen bisa menceritakan pengalamannya ini. Mumpung beliaunya ada di sebelah saya ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Pertanyaannya ini membuat saya flashback ke belakang. Dulu sebelum hijrah, saya itu memang basicnya bukan dari pesantren, bukan dari kita itu alam, basicnya alam, alias musafir sarkup. Saya pengalaman sarkup itu 2 tahun tidak pulang, itu jalan kaki itu selama 2 tahun. Awalnya kita itu ke makamnya para wali. Dulu belum kenal habaib, karena memang kita ini dulu masih tahun 2008 belum ada informasi. Dan juga di kampung-kampung itu kalau kiainya juga jarang sekali cerita tentang habaib. Makanya kita cuma ngaji-ngaji Quran, ngaji-ngaji biasa. Singkat cerita, saya itu ziarah ke makamnya wali-wali itu sampai lama, kemudian bentangnya ke Majopahitan. Ini yang ditanyakan apa ini perbedaannya? Iya, yang dirasakan. Yang dirasakan. Jadi begini loh, mungkin saya bisa merasakannya sekarang dan dulu juga. Kalau di makam waliullah itu yang saya rasakan energinya itu lembut, terus enak, juga di tubuh ini nyaman. Bahkan walaupun di sekitar situ ada makam sekalipun, itu kayak terasa tidak mistis, kayak seperti biasa gitu, kayak nggak terasa takut atau rasa was-was. Energinya juga mungkin karena besarnya energinya waliullah, termasuk di makamnya para habaib seperti Habib Abu Bakar As-Segaf, itu enak sekali. Hawanya enak, lembut, menenangkan. Dan juga di makamnya Sunan Ampel, di Kubah Ampel juga makamnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan juga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, itu juga enak sekali. Kemudian ini kalau di Pantura itu suasananya masih suasana energi kelembutan. Beda kalau kita nyempalnya ke Mojopahit atau ke daerah selatan, itu kan aura-aura kerajaan. Yang saya aneh itu di sana itu energinya keras. Di tubuh tadi kayak gimana ya, keras pokoknya. Itu saya rasakan betul. Perbedaannya jauh sekali. Kenapa ya, kalau di area-area makam raja atau petilasan itu hawanya kayak mistis. Di tubuh itu kayak ya keras lah, istilahnya auranya keras, kayak benturan, tidak enak itu. Beda sama di waliullah. Itu sempat saya gali ternyata itu faktor ritual.
Jangan gitu, saya pernah ke makamnya wali, ke Petilasan, daerah Panceng Surawidi. Itu kan petilasannya Sunan Kalijogo ya. Di situ hawanya juga tidak enak. Setelah saya teliti, ternyata itu Mas Tio, dari ritualnya itu pengaruh seperti kayak kita itu ke makamnya orang Islam tapi dirituali aneh-aneh seperti sajen untuk ritualnya pokoknya tidak memenuhi, bukan ajaran syariat. Itu kayak seperti kasih dupo, tapi tergantung niatnya ya. Tapi ini kebanyakan yang saya tahu tuh waktu saya musafir, orang-orang itu bukan ibadah di situ, cuma ngasih sajen dupa dengan harapan ditemui oleh sang penghuni makam tadi, atau mendapatkan ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Ini pengalaman pribadi ya, bukan untuk orang lain, yang saya temui sendiri karena saya 2 tahun dulu. Jadi bukan menghina sana menghina sini, enggak, bukan. Itu yang saya rasakan sebelum saya hijrah di ikut torekonya Habaib. Itu memang saya merasakan betul. Saya dulu proses mencari guru, jadinya saya jelajahi mulai kejawen, kebatinan, yang katanya tasawuf juga saya jelajahi, termasuk ini ditanyakan makam ya, auranya itu tadi. Kalau selatan itu keras, kalau pantura itu lembut. Dan mungkin teman-teman juga kalau peka, kalau mau sering tafakur dia merasakan, mungkin juga akan merasakan. Nah itu mungkin pertanyaannya, jawaban saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi monggo. Ya guys, itu tadi Saudara Husein ini menceritakan ya pengalamannya waktu ziarah di makamnya wali sama makamnya kerajaan ya. Yang jelas kalau di Jawa Timur itu, terutama di kota Mojokerto, itu yang jelas itu Majapahit kayak gitu. Dan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman, mungkin dari sisi mistiknya juga, mungkin dari sisi auranya yang dirasakan kayak gitu ya. Jadi ini sudah dijelaskan atau berbagi pengalaman kayak gitu. Tapi saya juga penasaran ya dari sisi mistiknya ya. Saya pingin tanya lagi nih sama Mas Husein ini. Monggo Mas Husein, dipersilakan. Ini sisi mistik dari mana maksudnya? Dari hal goibnya, mungkin ada penampakan atau mungkin ada kayak angin ya, mungkin anginnya mungkin kenceng atau gimana itu ya, monggo. Oke, kalau masalah mistis goib, ini yang saya pernah rasakan waktu perjalanan musafir dulu. Hampir saya tidak pernah ditampakin penampakan yang aneh-aneh kayak di TV-TV itu, kayak genderuwo, kuntilanak, pocong. Tidak pernah, padahal saya itu di Gua Surawidi. Itu hanya kalau energi iya. Kemudian beberapa kali itu penampakannya, tapi tidak secara live. Kita sadar enggak. Waktu kita setengah sadar, alias antara tidur tidak tidur, itu kita baru bisa merasakan, bahkan melihat sosok-sosok seperti itu. Itu baru yang saya alami seperti itu ya. Dan itu tanpa sadar, bukan saya berarti bisa melihat, tidak. Karena saya dulu itu orangnya namanya masih muda, itu jiwanya panas ya. Ada cerita horor keramat sana sini, wah itu langsung saya jajaki, pengen tahu. Itu salah satu mistis yang saya alami di Mbah Condro Dipo, kalau tahu di Gresik. Itu katanya sejarahnya beliau adalah muridnya Sunan Giri, wallahu alam. Itu kan kita belum tahu pasti, kita hanya tahu dari warga sekitar.
Di situ lumayan, saya di situ sekitar lebih 1 bulan. Saya enggak ziarah, saya enggak jarang berdoa, malah saya di situ jadi tukang sapu. Karena saya merasa numpang, saya bilang ke juru kunci, Pak, saya nyapu aja tiap hari. Tapi tolong diizinkan saya di sini. Sudah dikasih izin, saya nyapu. Nah, itu yang aneh. Saya itu musafir enggak bawa uang dulu. Tapi ketika habis nyapu makam itu, pasti ada yang ngasih makan. Dan itu orangnya ganti-ganti. Habis nyapu jam 5 pagi, selesai duduk ada orang naik. 1-2 orang itu pasti ngasih makan, ngasih goreng, ngasih minum, kadang yang ngasih uang. Tanpa kita minta itu. Bahkan ada angkatan laut yang datang ke situ dikira saya juru kunci. Dia kebetulan dinas nganter terus mampir. Kok ada bukit dia mampir ceritanya gitu. Sampai sekarang jadi saudara angkatan laut itu sama saya. Untuk sharing-sharing. Jadi itu kita dibawakan nasi, rokok, kopi. Sudah bahagia zaman dulu. Mistisnya terakhir saya di Mbak Condro itu saya bermimpi. Mimpi keluar macan 2 dari makam itu datangi saya. Saya kira mau nerekam saya lari mojok ke yang atas tangga itu untuk mau ke rupiah itu. Ternyata harimaunya hanya duduk-duduk di sebelah saya, 2 itu. Harimau putih sama loreng. Nah setelah itu yang saya rasakan memang gini, dulu itu kalau kita ke makam keramat itu kayak kita punya energi yang kadang-kadang membuat sombong ya, apa ya, karena kita kalau misalkan digarai orang itu ya, kita balas, kita ngucap itu banyak yang sering kejadian. Itu yang saya alami. Justru makanya kita kurang tahu ini yang bantu siapa atau apa, kan macam-macam. Itu sisi gaib dari yang saya alami, apalagi di Majapahit itu malah kental sekali. Karena di Majapahit itu banyak sekali makam-makam yang tidak jelas ya. Siapa tahu itu makamnya orang-orang Mongol yang dulu anak banyak Kublai kan kita tidak tahu ya. Kan di situ macam-macam, kadang ada yang makam ditulisi mesin. Nah ini dari mana orang tahu mesin? Tapi dulu kan kita asal aja percaya. Mistisnya itu sering angin besar itu sering. Ketika kita masuk ke makam petilasannya raja-raja itu banyak angin kayak muter besar gitu. Itu sering. Kalau masalah penampakan saya belum pernah secara langsung ditampaki. Mungkin saya juga dulu berangkat itu juga mempunyai sedikit modal. Modalnya yaitu ya punya sedikit wirid biasa, tapi itu yang mungkin Allah masih jaga saya sehingga tidak diganggu. Mungkin itu ya yang saya alami, Mas Setio. Mistisnya jadi tidak seperti kayak cerita-cerita yang kita di sini ya, banyak cerita orang ke situ ke gua ini katanya ada ular besar ke ini, tapi saya belum pernah. Tapi sekali pernah di Selomangleng, di Dewi Kili Suci, itu asli nyata. Nah itu kita ini Mas Ten juga ikut ini, dia tahu sendiri, beliau benar-benar itu kita di Gua Selomangleng. Kita belum jadi jamaah pengajian gini. Itu di Kota Kediri ya? Kota Kediri belum, kita masih sarkup dulu. Pakaian kita masih pakaian ala-ala ya, dibilang udang-udang, kadang ya enggak itu juga ya. Ya biasa lah, seperti pakaian-pakaian spiritual. Itu kita sama Mas Ahmad Setio ini ditampaki suara kayak semacam buto apa itu ya, besar. Jadi kayak suara orang injek. Itu kan atapnya itu kan ya, namanya gua itu kan atap kan pasti dari batu itu ya. Jadi kayak ada yang injek. Dan suaranya keras sekali. Jedar semua, sama ada suara kayak orang. Pokoknya semuanya, kita 5 orang ya. Semuanya denger. 5 orang masih berani nih, jinnya kuat sekali.
kita wirid ya Allah 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 kan. Mungkin karena wiridannya tidak ada sanadnya akhirnya kita kalah, bukan kalah, kita menghindar aja lah daripada terjadi sesuatu. Mungkin banyak lagi sebenarnya, ini karena waktunya tidak nutut ya. Ini nanti kalau saya akan ceritakan kisah saya di Gunung Lawu. Waktu itu saya mendaki di puncak Punden Kelir, lereng Lawu, yang mungkin Punden Kelir belum ada yang pernah ke sana ya. Itu tepatnya di dekat desa Bayanan kalau dari arah Jawa Tengah, karena perbatasan. Kalau dari Ngawi itu desanya saya lupa, Topati. Nah itu mungkin kalau orang sana tahu ya, Punden Kelir. Keramatnya luar biasa. Teman saya hilang sampai sekarang tidak kembali. Mungkin kisahnya lain kali kita bahas. Ini kan kita sharing tentang aura-aura yang dirasakan antara makam waliullah dan kerajaan. Memang sangat beda. Memang menurut saya itu saya nyaman di makamnya waliullah. Kenapa? Tenang dan di tubuh ini enak. Kalau di kerajaan dulu kita lebih keras, efeknya di kita keras, kita kayak orang digaris sedikit itu kayak langsung mau nyikat. Itu sering saya kejadian. Jadi gampang marah ya, Iya. cepet Cepet naik darah, itu nanti bisa kena stroke nanti. Ya mudah-mudahan enggak, cuman efeknya itulah keras dan lebih condong ke kadang-kadang itu meremehkan maksiat, seolah-olah maksiat biasalah, Allah nanti Maha Pengampun. Pokoknya itulah yang saya alami. Mungkin beda orang lain beda ya, memang itu pengalaman saya pribadi. Ini itu Mas Setio yang bisa saya sampaikan. Ini monggo. Oke guys, sekian dari ceritanya Mas Husein ini tentang pengalamannya dia waktu merasakan gimana kondisinya serta keadaan ziarah di makamnya para waliullah sama di kerajaan ya, dan juga menceritakan gimana mistiknya juga gimana gitu. Oke guys, nanti di lain waktu kita akan ungkap lagi mungkin dengan pengalaman yang lain. Tetap ikuti di channelnya Kiri Anom Channel, like, subscribe, share, and comment. Sekian, terima kasih.